Nah, ini loh kadang-kadang yang saya suka sedih, tapi ya gimana ya, itu yang disebut dengan inkulturasi. Jadi, kenapa kita akhirnya menghadirkan segala macam kue-kue seperti kayak itu? Karena ya itu adalah, nah itu orang boleh bikin kue itu, kue kering itu. Ya. Ya karena kita dijajah lama oleh Belanda ya, kita dijajah lama oleh Belanda. Dan kalau Belanda londo-londo itu merayakan Natal, kita cuma ngeces. Ya di hari Natal itu banyak sekali kue-kue model kayak gitu lah, itu yang ditayangkan. Nah, balas dendamnya adalah ketika kita Lebaran, maka kita meniru kue-kuenya si Belanda, kita Ya. masukin ke dalam menu Lebaran. Wah itu yang ngeri Ya. gitu loh ya. Jadi alangkah baiknya kalau seandainya kita mempunyai istilahnya saya tuh karakter. Ya, karakter orang Indonesia sebetulnya tidak punya cookies-cookies kayak gitu. Sebab kalau kita tidak mempunyai karakter bangsa, maka kita akan terus hanyut dan semakin lebar, semakin parah. Sebab dulu barangkali cuma sebatas kastengel dengan nastar. Kastengel itu adalah semacam kayak cookies yang terbuat dari keju. Kas itu adalah keju toh, bentuknya panjang-panjang. Lalu kemudian katetongen adalah lidah kucing. Ya, Lidah kenapa kucing. bentuknya menjulur kayak lidah kucing? Sekali lagi terbuat dari terigu, terbuat dari room butter, terbuat dari mentega, ya kan? Nah, itu dia. Jadi itu tipikal londo banget gitu loh ya. Nah, sedangkan kalau di kampung-kampung ya yang saya sedih adalah kalau di kampung-kampung itu jajanan orang kota tuh mulai masuk gitu loh ya. Jadi makanan sajian-sajian tradisional kita mulai tergeser gitu. Padahal saya pengen usul nih, kalau kita Lebaran 10 hari dari sekarang, 10 hari, saya hitungannya 10 hari aja. 10 hari dari sekarang, maka yuk kita mulai bikin makanan tradisional Indonesia. Ya, murah, meriah dari tanah air kita sendiri. Apa coba? Mari kita lihat. Coba kita lihat. Saya di situ sudah memberikan, nah ini dia beberapa sajian. Kalau kita lihat, ada yang tahu nggak kacang tojin? Apa itu, Dok? Ayo, apa itu kacang tojin? Kira-kira Mas orang Jawa, ngerti nggak kacang tojin? Ini kalau orang Sumatera lalu teriak-teriak, "Ye dokter Tan!" gitu ya kan? Kacang tojin ini khas banget dari Sumatera, khususnya di daerah Sumatera Barat. Ya, mereka sebetulnya bikinnya kacang goreng, kacang tanah biasa. Tapi saya akan mengusulkan tolong jangan digoreng, kalau bisa di oven lebih baik gitu loh ya. Lalu diberi rempah Mas, diberi bumbu. Enak Apple. Biasanya orang kalau makan kacang tojin tuh kayak orang kesurupan, ya nggak bisa berhenti satu toples ya. Jadi kacang tojin itu rempahnya itu ada bawang putih, ya, lalu kemudian ada semacam kayak daun bawangnya. Jadi kacang tojin tuh kalau dimakan gurih banget. Nah, sebaliknya di Pulau Jawa tuh banyak sekali berbagai macam kacang. Kita punya kacang mete, kacang koro, kacang Bogor. Itu mewah loh ya. Ya, ada yang tahu nggak kacang mete 1 kilo berapa duit? Ayo, itu kalau juragan kacang mete tuh bisa kaya raya loh itu. Kapan itu saya pernah lihat di supermarket ya. Cuman 200 gram. 200 gram itu dikit banget ya, seperempat kilo enggak sampai. Itu harganya 117.000. Bayangkan kalau sekilo 500.000, waduh, sugih itu namanya kan ya, bayangin. Lalu kemudian coba tayangkan lagi, belum selesai tadi tuh. Selain kacang-kacangan kita punya apa? Kita punya selondok, ya tuh. Ayo, selondok itu terbuat dari apa, Mas? Itu Dok, ketela ya Dok ya? Ketela, betul. Selondok itu keren banget ya. Jadi itu kangen banget saya tuh. Nah, kalau orang kampung biasanya selondoknya kan digoreng pakai minyak kelapa. Ya, kita bisa membuat selondok itu di oven. Ya, selondok kekinian itu biasanya di oven, nggak kita goreng ya. Lalu kemudian emping geprek lah. Ayo, siapa yang nggak tahu emping geprek? Wah, asem kalau nggak tahu itu. Ya, itu makanan orang kita. Coba cari di luar negeri di mana ada emping. Saya tuh pernah, makanya emping dari pohon melinjo ya. Saya nggak pernah lihat orang Asia Tenggara, saya nggak tahu dengan orang Vietnam mungkin ada ya. Tapi orang Asia Tenggara kalau dibilang emping itu kayaknya nggak pernah dengar saya. Bahkan nyari emping di Singapura, Malaysia rasanya nggak ada gitu loh ya. Jadi itu emping itu kan semacam kayak kacang melinjo digeprek gitu ya. Nah itu enak banget. Nah ini barangkali baru yang disebut dengan tabarodangi. Tabarodangi itu adalah makanan orang Sulawesi. Ya, itu terbuat dari sagu dan kelapa. Itu kalau orang Betawi ngomongnya kerak telur. Nah, orang Betawi ngomongnya kerak telur. Tapi itu keren banget gitu loh ya. Dan itu saya pernah makan gurih.
Itu dalamnya ada yang diberi macam-macam, ada yang diberi apa namanya gula Jawa, gula merah, atau ditaburi dengan ini apa namanya abon ikan, berbubuk ikan. Nah, kembali ke Indonesia Timur, balik lagi ke sebelah kanan kita punya namanya bagea. Siapa yang nggak kenal bagea? Mas Alvin pernah makan bagea nggak, Mas? Kurang tahu, Dok. Itu apa, saya juga belum tahu sih, Dok. Kasihan sekali kau. Oke. Bagea itu enak bukan main ya kan. Bagea itu terbuat dari apa namanya sagu ya, lalu dengan kenari ya. Jadi itu diolah dengan cara yang sangat khusus. Jadi ini baru sekitar berapa? 6 ya. 6 dari sekian banyak puluhan sajian Nusantara yang menurut saya itu keren banget dan mesti kita apa namanya berdayakan, karena ini berkaitan dengan para pengrajin lokal ya, pengrajin cemilan lokal ya, dan justru mereka mesti dibina supaya hasil kerajinan pangannya ini menjadi lebih higienis, lebih menarik untuk dijual, mendunia, dan tentu saja dibuat dengan cara yang jauh lebih aman. Kurang lebih seperti itu, Mas. Kerennya bukan main. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.